yang dilakukan oleh Syekh Subakir sampai kemudian memang para wali generasi berikutnya lebih istilahnya dakwahnya lebih gencar lagi sampai kemudian lahir Kesultanan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini yang kembali mendung juga, kita kali ini berada pada makam Syekh Subakir, makom lebih tepatnya ya, yaitu tempat petilasan dari Syekh Subakir. Dan seperti biasa kita akan ditemani oleh Pak Nur Fajarudin. Beliau adalah pemerhati meliti sejarah Islam di Indonesia. Baik, kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini tempatnya enak. Iya, benar banget. Kurang kopinya. Kurang kopinya. Cuman naiknya gimana? Kalau untuk usia kita lah ya masih kuat lah. Mantap. Oke. Untuk membakar kalori. Siap. Karena memang beberapa kesempatan kita melihat orang-orang yang usianya lebih senior dari kita ya. Tapi beliau masih semangat, maka kenapa kita enggak gitu ya? Kita enggak, walaupun ngos-ngosan. Iya, baik. Oke. Nah, ya seperti biasa ceritakan sedikit tentang makom Syekh Subakir ini, Pak. Iya, ini kita di Gunung Tidar, Magelang. Sering dalam legenda itu dinyatakan sebagai pakunya Pulau Jawa. Jadi kan kalau di babat tanah Jawa itu kan dikisahkan bahwa Pulau Jawa itu dulu terapung, kemudian dipaku melalui gunung-gunung. Salah satu paku ibaratnya usuk ya, usuk itu paku ininya itu di sini, di Gunung Tidar. Nah, dan di gunung ini ada makom Syekh Subakir. Ya, Syekh Subakir itu nama asli beliau itu Sayyid Muhammad Al-Bakir. Beliau ini dari Baghdad ya, dan memang legendanya banyak, tapi kita nanti lihat dari sisi dari sisi bukan hanya sekedar legenda, tapi dari sisi ilmiah. Ya, dari sisi ilmiah. Siapa sih Syekh Subakir itu dan hubungannya dengan Islamisasi kita sambil Jawa. jalan. Oh iya, ayo kuat toh ini. Oh iya dong, kita harus lebih kuat daripada yang senior. Oke. Ya, ini tempatnya memang kita di gunung ini ya. Jadi Syekh Subakir ini Sayyid Muhammad Al-Bakir. Dia ini dianggap sebagai salah satu anggota Wali Songo generasi pertama. Nah, jadi di sini ini makom. Makom itu petilasan kalau bahasa Jawanya ya. Makom itu petilasan. Nah, Syekh Subakir ini menempati cerita yang sangat istimewa, baik di dalam babat, ya, serat maupun suluk. Ya suluk ya. Jadi itu adalah tiga genre sastra Jawa di era Islam. Jadi babat itu sejarah, nanti serat itu biasanya berisi tentang ajaran-ajaran, tapi disampaikan dalam kisah berhikmah. Berikutnya kemudian ada suluk. Nah, suluk itu biasanya isinya tentang zikir dan sebagainya. Itu. Nah, Syekh Subakir ini menempati kisah yang cukup banyak. Beliau ini dianggap sebagai orang yang menumbali tanah Jawa. Numbali itu meru'yah. Ya, jadi dulu tanah Jawa itu istilahnya banyak duni jin, setan. Nah, itu meru'yah, ya, meru'yah tanah Jawa. Bahkan mungkin derajatnya hampir setara dengan Aji Saka. Ya. Dan yang menariknya gini, jadi kalau dalam kisah itu Aji Saka maupun Syekh Subakir ini sama-sama orang yang diutus oleh sosok yang bernama Sultan Al-Ghoba dari Ngrum. Nah, kosakata Ngrum itu memang menarik ya dalam sejarah, baik bahkan Denis Lombat sendiri menuliskan itu. Denis Lombat, terus kemudian kemarin dalam kisah terkait dengan Jawa itu ya, Sultan Ngrum itu memang menempati dalam sosial Jawa ya, itu Sultan Ngrum itu dianggap sebagai sosok tokoh tertinggi
Ya. Kita duduk dulu. Oh nggih, sambil duduk ya. Siap. Ngos-ngosan rumahnya. Iya, kita santai aja sambil Oh iya, ngobrol. ini soalnya. ngopinya nggak ada. Jadi Iya. Sultan Nggrum itu kan sosok yang selama ini dipuja oleh masyarakat Jawa waktu sebagai sosok yang penguasa dunia, Iya. yang nanti memang hubungannya dengan Iskandar Zulkarnain dan sebagainya. Nah, ini muncul di banyak kisah-kisah Jawa. Syekh Subakir ini memang dikirim oleh Sultan Nggrum untuk ke tanah Jawa, untuk menumbali tanah Jawa, untuk meru'ya tanah Jawa kalau istilahnya itu ya. Nah, dan inilah beliau ini memang banyak sekali petilasannya, makom-makomnya di Jawa, terutama di yang paling menarik itu Syekh Subakir ini makomnya itu ada di wilayah ini, di gunung-gunung. Nah, terus ada satu yang kisah menarik lagi dari Syekh Subakir itu memang muncul kapan beliau ini datang ke tanah Jawa. Tanah Jawa, ya. Ya, beliau ini kapan datang ke tanah Jawa? Apakah abad ke-13 ya? Apakah abad ke-10, 11, 12 atau kalau sebelum itu? Karena kalau di kitab Musarror ya, kitab Musarror bahkan mungkin di kitab Musarror itu tulisannya Wujil, Pangeran Wujil. Pangeran Wujil itu murid dari Sunan Bonang. Dan juga di kitabnya siapa Raden Ngabe Ranggawarsita itu dikisahkan memang Syekh Subakir ini datang mungkin lebih tua dibandingkan mungkin era Wali Songo. Ada yang mengatakan Syekh Subakir ini memang datang ke tanah Jawa itu di era Raja Semaratungga dari dinasti Sailendra. Kita tahu di sini Borobudur ya. Iya. Borobudur. Nah itu Syekh Subakir di masa itu. Kalau kemarin di Kediri kita bertemu Maulana Samsuzain yang dianggap sebagai penasihat Raja Jayabaya. Syekh Subakir ini dianggap orang yang datang di masa Raja Semaratungga. Iya. Dari dinasti Sailendra ketika berkuasa di Jawa bagian tengah. Jadi ini memang beliau ini lebih tua. Ada yang mengatakan seperti itu. Ada juga yang mengatakan Syekh Subakir mungkin lebih muda di istilahnya lebih masa akhir ya, akhir. Nah, ini walau memang butuh penelitian mendalam. Dan kalau saya melihat Syekh Subakir ini bukan hanya sekedar beliau ini sebagai sosok ahli ru'yah ya, tapi kalau melihat makom-makom beliau yang ada di Gunung Merapi juga ada. Beliau ini adalah mungkin kalau sekarang mungkin beliau ini ahli geografi, sosiologi ya, ya mungkin beliau juga termasuk sejarawan, historian yang orang datang ke Pulau Jawa kan di masa itu tidak menutup kemungkinan peradaban Islam lebih tinggi dibandingkan Jawa. Iya. Terus legenda yang menarik lagi di sini adalah pertemuan Syekh Subakir dengan Semar, Kiai Semar. Jadi kalau dalam mitologi Jawa, makanya di bawah itu ada lambang Semar juga. Yeah. Semar ini dianggap sebagai danyang. Ya. Danyang itu semacam penunggu utama Pulau Jawa. Walaupun gini, kisah Semar itu kan baru muncul di wayang Purwa, bikinan yang wayang Jawa itu adalah bikinan gubahan dari Sunan Kalijogo. Jadi tokoh Semar ini memang sebenarnya nggak ada di Mahabharata atau Ramayana yang asli India itu nggak ada. Jadi ini bukan tokoh Hindu Buddha, tapi ini tokoh asli Jawa, Semar itu ya. Dan menariknya ada yang mengatakan bahwa Semar ini sebenarnya sosok yang dibuat oleh Sunan Kalijogo untuk menghormati salah satu alim yang mungkin sezaman datangnya dengan Syekh Subakir. Yaitu Maulana Ahmad Jumatil Kubro namanya. Maulana Ahmad Al-Maghribi, mohon maaf ya, Maulana Ahmad Al-Maghribi. Beliau ini dikenal kalau tidak salah makamnya di Jatinom Klaten itu. Beliau ini dikenal namanya Ki Ageng Grebek. Oh iya. Orangnya gemuk, putih dan alim ru'ya. Ahli ru'ya. Ki Ageng Grebek itu banyak legendanya. Sunan Kalijogo itu kelihatannya memakai sosok Ki Ageng Grebek ini sebagai tokoh Semar. Maka sebenarnya pertemuan antara Syekh Subakir dengan Yai Semar itu dugaan saya adalah pertemuan antara Syekh Subakir dengan Ki Ageng Grebek ini. Oke. Iya. Dan yang uniknya nanti kalau kita di Merapi
di Gunung Merapi itu orang-orang sekitar Gunung Merapi itu mengatakan penunggunya Merapi, danyangnya Merapi itu namanya Kiai Semar. Kiai Petruk, mohon maaf ya, Kiai Petruk. Nah, Petruk itu kan sosoknya tinggi, kurus, hidungnya mancung. Nah, itu mirip dengan sosok Syekh Subakir. Nah, Petruk itu terinspirasi Syekh Subakir. Kalau tadi Semar itu Ki Ageng Grebek, kalau Petruk itu Syekh Subakir. Nah, makanya kemudian itulah digambarkan oleh Sunan Kalijaga itu ya sebagai mungkin ya gambaran ya penghormatan terhadap dua sosok aulia, dua sosok alim ulama yang pertama kali datang ke Jawa dan mengislamkan tanah Jawa. Nah, dan ini adalah petilasannya Gunung Tidar. Ya gitu Mas. Oke. Ya, kita lanjut jalan lagi nih. Kita nggak capek ya. Semangat yuk. Oke. Ya, yang cukup menarik sebenarnya tadi ada istilah bahwasannya beliau yang tanda kutip meruqyah tanah Jawa. Sebenarnya apa yang terjadi di tanah Jawa sebenarnya sampai perlu tanda kutip diruqyah begitu?